sini saya akan menceritakan gimana saya suka menulis surat cinta. Tenang, kita mau dengarkan Olek ini. Saya naksir sama seseorang. Ciri-cirinya cantik. Kelas. SMA 40, kelas 10. Huruf depannya. Maaf banget saya nggak bisa menunjukin inisialnya. Seneng banget. Lu selanjutnya. Iya, bentar. Setiap saya datang ke sekolah, saya selalu bersemangat. Karena saya bisa melihat wajah. Karena saya bisa melihat wajah manismu ketika senyum. Dan itu membuat hari-hari saya lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin segitu aja Kak Seto yang saya tahu. Oke, luar biasa. Cerdas kata dan kemampuan menyusun kata itu nanti bisa menjadi penulis, tapi juga cerdas kata bisa merangkai menjadi seorang penyair juga, atau juga bisa membuat novel, atau juga berkata-kata, jadi seorang agitator, ahli pidato dan sebagainya. Jadi cerdas kata itu bagian yang bisa terus dikembangkan pada diri Ade Alex. Memang saat ini surat cinta, tapi nanti mungkin juga mungkin ada novel perjuangan, mungkin juga tulisan ilmiah kalau sudah nanti di kuliah dan sebagainya. Jadi kemampuan menyusun kata, kemampuan merangkai kata, bagian dari tipe kecerdasan Ade Alex yang perlu terus dijaga. Karena cerdas itu beragam, bisa cerdas angka itu yang pintar matematika, mungkin nanti jadi ilmuwan yang senang membuat penelitian dan di laboratorium misalnya. Kedua cerdas kata, kemudian cerdas gambar, melukis atau menjadi desainer, kemudian cerdas cerdas gerak atau kinestetik, jadi olahragawan, kemudian cerdas yang lain, cerdas sosial, kemampuan bergaul, berteman, dan bisa jadi organisator atau pemimpin, dan juga banyak kecerdasan itu masing-masing temukan pada diri adik-adik. Jadi jangan sampai saya nggak seperti dia, dan setiap anak unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Jangan dibanding-bandingkan. Jadi setiap anak harus bangga pada diri sendiri. Seperti jenius bukan hanya Einstein, bisa juga Pablo Picasso, Mozart, atau Beethoven, bisa Ronaldo, bisa Michael Jackson, dan sebagainya. Siapa yang merasa cerdas musik? Bermain musik. Musik juga. Cerdas gambar, melukis. Cerdas angka, senang matematika. Cerdas gerak atau kinestetik, senang olahraga. Oke, sekarang ini aja, Kak Seto tanya cita-citanya. Siapa yang cita-citanya menjadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi pemain bola, jadi menteri, jadi presiden. Kan lagi marak-marak ini tentang judi online. Nah, di lingkungan saya juga banyak nih orang-orang yang melakukan judi online ini. Nah,
menurut Kak Seto bagaimana cara saya untuk menghadapi orang-orang seperti itu dan terhindar dari orang-orang seperti itu? Makasih. Kasih contoh dong dengan Kak Seto. Kalau kalian main Mobile Legends, terus bunyinya seperti apa, dan kemudian ada dewa apa di situ, ayo. Kalau enggak apa-apa nih. Iya nggak apa-apa. Jadi kayak gamenya tuh kayak Candy Crush tapi ding. Oh, ada bunyinya keliling nih. Terus ciri-ciri yang lain? Terus ada angkanya. Ada angkanya. Kali 500. Oh, gitu. Terus. Lanjut terus. Terus ada kalau misalnya pulang di petir-petir, terus seneng orangnya. Oh, orangnya senang ya. Kemarin sudah pernah deposit berapa? Enggak, saya nggak pernah. Oh, nggak pernah. Silakan Kak Seto. Iya. Silakan Kak. Ada kata-kata bijak. Kalau mau kita menjadi merah, berkumpulan dengan orang-orang berwarna merah. Kalau mau jadi putih atau biru atau hijau, ya berkumpulan dengan warna yang sama. Jadi upayakan agar kalau kita memang menjaga, kita akan tetap memiliki akhlak mulia, kita memiliki etika yang positif, kita selalu menjadi orang-orang yang lebih baik, yang tidak terlibat pada hal-hal yang memang dilarang oleh agama, maka jauhilah lingkungan yang akan menjerumus kita untuk mengikuti kegiatan itu. Jadi pada dasarnya ada itu. Jadi kita juga harus memilih teman. Karena bagaimana juga kita perlu teman, tetapi teman ada yang positif, tapi ada juga yang negatif. Kita akan terdorong ke arah negatif kalau kita berada di lingkungan teman-teman yang negatif. Mungkin juga kita harus punya pegangan juga. Pegangan apa? Misalnya kita berdoa dalam sholatnya, misalnya itu juga diucapkan di situ. Bahwa saya harus begini, Allah bimbing aku untuk tidak tergelincir dalam perilaku ini dan sebagainya. Bisa juga ditulis di buku harian. Dan sayang kadang-kadang zaman now remaja sudah jarang punya buku harian. Saya mau tanya adik-adik yang di sini, siapa yang masih punya buku harian? Ayo, yang nulis-nulis, buku harian, bagaimana? yang suka nulis surat cinta. Oke, ini tulis surat cinta. Awas, Nyong. Olek. Suka nulis surat cinta. Olek, berdiri Olek. Olek suka nulis surat cinta. Itu selalu kita baca dan memberi semangat bagi diri kita. Selalu mengingatkan. Kalau perlu juga ditulis ya. Kalau ada orang yang punya kamar khusus dan ada tulisan apa yang harus diingat, jangan terjerumus ke ini apa misalnya kalau bullying, judi online, seks bebas, menghujat teman-teman dan sebagainya. Karena kita selalu punya prinsip pegangan yaitu karakter yang harus dibangun. Adik-adik tahu kan karakter profil pelajar Pancasila ada 6. Satu apa? Ayo, satu apa? Akhlak mulia. Itu yang utama harus dibangun. 2 apa? Kebinekaan global. Artinya apa? Kita saling berbeda. Tapi saling berbeda itu penuh dengan kebersamaan dan persamaan, yaitu sama-sama mempunyai kita sama-sama belajar bersama-sama dan sebagainya. Kebinekaan global. 3, gotong royong, mampu bekerja sama. Orang yang berhasil, orang yang sukses adalah dia mampu bekerja sama. Kita nggak bisa hidup sendirian, kita perlu bantuan. Mungkin tadi waktu Kak Seto di sana pernah dengar kan? Kak Seto pernah jadi anak jalanan. Waktu seusia SMA, Kak Seto anak jalanan. Dan sudah ditinggal oleh orang tua. Kak Seto harus merantau ke Surabaya. Kemudian jadi anak jalanan, tapi alhamdulillah diterima di sebuah sekolah yang waktu itu boleh memberi waktu 3 bulan saya punya celana panjang. Karena habisnya saya di celana pendek dan sudah nggak punya apa-apa. Akhirnya ada teman yang mengajak ke rumah, Kak Menari, kamu pilih satu saja celana untuk kamu. Itu generasi baby boomer. Jadi sekarang gini apa? Milenial atau kita Gen Z. Gen Z ya? Iya, betul. Gen Z jauh sekali, jadi kadang-kadang
agak bingung, nggak apa-apa diajarin. Iya, itu apa fish belum kan saya tahu. Kalau high five boleh? Apa? High five. High five, oke. Miwing juga boleh. Lu mau aja miwing aja. Daripada bullying, lebih baik. Itu batas daripada bullying, yang penting mewing. Oke, aku boleh bertanya? Boleh. Oke, nama aku Joya Gel Semina Supriyadi. Panggilannya Abel. Abel. Iya, Abel. Oke, Kak Selo, aku mau tanya. Pasti kan penting banget nih Kak Selo untuk mencintai diri kita sendiri. Tapi kebanyakan remaja sekarang itu kurang mencintai diri sendiri Kak Seto. Dengan cara tuh self harm, yaitu menyakiti dirinya sendiri. Kayak misalkan membantu atau melukai tangan dia saat dia stres. Kak Seto punya beberapa tips and trick gak sih buat kita para remaja lebih mencintai diri kita sendiri? Terima kasih. Ya, oke. Tadi kita selain sehat fisik, Kak Seto sampai sekarang alhamdulillah masih sehat fisik. Tiap pagi masih lari 4 sampai 5 km. Kalau tidak hujan lompat 100 kali, gitu. Pusat 80 kali dan sebagainya. Tapi juga sehat mental. Nah, semuanya itu dijaga dengan resep. Mungkin adik-adik bisa dengar yang di luar juga bisa dengar ya. Resepnya adalah gembira. Gembira, siapa yang selalu gembira? Ini juga panduan menjaga kesehatan, mengurai huruf tadi. G-E-M-B-I-R-A. G, apa itu G? Gerak, jangan mager. Jadi siapa yang tiap pagi rajin bergerak, rajin olahraga, nyapu juga bergerak. Dan kalau Kak Seto sampai sekarang masih, karena setelah 7 bulan jadi gelandangan, akhirnya 2 bulan jadi office boy di sebuah kantor di Jalan Muhammad Yamin nomor 5 itu Jakarta Pusat. Akhirnya 7 tahun jadi pembantu rumah tangga. Kak Seto mantan asisten rumah tangga di sebuah keluarga, dan sambil akhirnya bisa kuliah tetap juga sebagai asisten rumah tangga. Alhamdulillah untuk psikologi UI dan pernah juga terpilih ketua BEM zaman itu. Tapi itu semangatnya adalah di gerak, jangan mager. Siapa yang mager? Nah, jangan pernah dengan bergerak darah mengalir lancar. Mohon maaf, aku ingin bertanya mengenai kan kita kebetulan lagi dibahas mengenai bully kan. Bully adalah satu subtema yang bakal kita bahas juga. Nah, sebenarnya tuh aku ngerasa kalau di lingkungan SMA tuh bully tuh udah kelihatan. Bully tuh kadang kita anggap itu kayak bercanda aja. Nah, salah satunya itu aku paling sering dengar adalah body shaming. Menurut Kak Seto sendiri, body shaming ini kan kelihatannya kayak bercandaan yang mungkin dianggapnya bully. Nah, menurut Kak Seto, bagaimana sih peran orang dewasa, peran di lingkungan kita untuk menanggapi kalau body shaming itu adalah termasuk bully dan tidak boleh dilakukan? Kurang lebih pertanyaan aku kayak gitu. Terima kasih Kak Seto. Iya, baik. Terima kasih. Aku Alisa. Alisa ya. Ya. Apa definisi bully atau perundungan adalah suatu tindak kekerasan yang mengakibatkan seorang merasa sakit, kemudian trauma, stres, dan tidak berdaya. Dan itu biasanya dilakukan berkali-kali. Jadi ada sesama teman, misalnya itu saling sudah sangat akrab, tapi saling mengejek dengan kata, kamu pendek, kamu begini, tapi anak itu senang, nggak apa terima kan yang mungkin bagian dari buruan, maka itu bukan bully. Tapi mungkin bukan berulang kali, misalkan 2 kali, 3 kali misalnya, tapi selalu mengatakan begitu dan ternyata bagi orang itu sakit itu bisa sakit hati, tersinggung, stres, akhirnya tidak berdaya, nah itu adalah bully. Jadi ini yang harus diwaspadai oleh kita semua. Kalau sementara ada kelompok-kelompok aja, misalnya kita saling bercanda, saya dulu juga punya kelompok teman-teman waktu itu ya.
Yang selalu pertama kamu saya dibilang 3B, paling bodoh, paling bandel, dan paling buruk mukanya. Tapi waktu itu ya memang saya karena masih suka cemberut dan saya memang juga waktu itu prestasinya akademiknya bagus dan bandelnya ya sering teriak-teriak dan sebagainya. Tapi ya karena bercanda ya sudah apa-apa. Jadi intinya adalah jangan sampai lihat orang itu apa misalnya tersinggung, kemudian gara-gara itu akhirnya stres dan sama sekali tidak berdaya dan sebagainya. Jadi harus melihat-lihat. Nah kalau ada tadi saya di sini, memang ada beberapa orang sangat tidak pantas, sangat tidak layak dengan melihat ini. Karena yang sekarang yang dinilai adalah perilakunya, tingkah lakunya, etikanya dan sebagainya. Bukan ada apa ya badannya, bentuk badannya dan sebagainya. Kamu menjadi sahabat aku? Mau sekali. Saya punya anak-anak dan remaja Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini aku mau nanya nih Kak. Ada itu 5 magic words, yaitu ada tolong, tolong, permisi, terima kasih, sama-sama, maaf, dan maaf. Nah, untuk anak-anak sekarang, menurut saya 5 magic words itu sudah jarang diterapkan karena pada orang tua sekarang itu jarang yang mengajarkan. Nah, menurut kakak, bagaimana nih caranya supaya anak-anak sekarang itu juga masih bisa menerapkan 5 magic words ini gitu, dengan baik dan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Iya, oke, pertanyaan bagus sekali, tepuk tangan. Salah satu ciri dari remaja kreatif adalah bisa menemukan masalah. Menemukan masalah, kita tahu, kita tanya kepada siapapun juga, kepada pakarnya, ahlinya, atau yang lebih senior dan sebagainya. Tapi sebelumnya kalau ini apa bicara dengan di sana nggak? Nyampe Kak. Jadi nanti bergantian. Di sini waktunya 30 menit. Kakak nanti berpindah lagi ke sana. Iya, bergantian Kak. Jadi 5 kata-kata ajaib tadi itu memang perlu selalu ditanamkan pada kita, pada anak-anak dan remaja Indonesia, karena apa ya, remaja ini kan harus salah satu kekuatan yang utama bukan hanya kecerdasan, kreativitas dan sebagainya, tapi kekuatan yang paling utama adalah kemampuan bekerja sama, kemampuan bersosialisasi, berteman. Ya, itu sangat penting. Kak Seto punya pengalaman, Kak Seto sudah pernah jadi anak jalanan. Dan itu bisa bangkit, bisa semangat, belajar karena bekerja sama. Mampu bekerja sama, ya cara bekerja sama yang rendah hati harus, jangan arogan. Kak Seto tahu diri anak jalanan, waktu itu bayaran sekolah zaman itu rata-rata 800.000 rupiah saat itu di sekolah Kak Seto, di sekolah saya masih Louis Surabaya. Nah, Kak Seto sebagai anak jalanan boleh bayar hanya 100 rupiah. Tapi karena yang tahu diri ya Anda harus sopan dan sebagainya. Bagaimana Kak Seto menanggapi hal tersebut? Dan apa saran Kak Seto untuk jokes homo ini? Seperti itu. Ya, maksudnya jokes homoseksual. Ya, oke. Jadi mungkin tadi dalam kelompok kreatif tadi silakan berdebat dan sebagainya, mungkin nanti juga mohon panduan atau pendampingan dari guru untuk supaya tidak mengarah jadi konflik dan sebagainya. Tapi betul-betul remaja itu harus dihidupkan daya kreativitasnya, termasuk daya kritisnya, mengkritisi berbagai hal-hal yang menyimpang. Kita sudah punya pegangan, ya kalau misalnya pegangan Pancasila, tapi agama juga punya pegangan. Artinya bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang menyimpang. Ya, sekarang memang mulai marak, bahkan di negara-negara yang merasa modern, negara maju, yaitu seolah menghalalkan adanya LGBT, penyimpangan, seolah bukan hanya laki dan perempuan, ada yang tengah-tengah begitu. Nah itu yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Nah itu dikritisi bersama dalam kelompok kreatif tadi. Dan kelompok kreatif adalah kreatif untuk bisa menemukan permasalahan yang ada di kalangan remaja SMA Negeri 40 ini, dan kemudian kreatif bagaimana menanganinya, memecahkan masalah tadi. Jadi 6, 7, 8, 9, 10 kali lagi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang boleh duduk. Saya minta relawan 5 anak maju ke depan. Ayo 5. Mana anakku di sini? Bapakmu memanggil. Ayo 5 relawan. Baru 2. Ada 3 lagi. Ya ini Kak Seto. Yang keempat. Ya, 1, 2, 3, 4. 5 Kak Seto. Oke, 5. Oke, 6 juga boleh. Oke, siap? Sekarang saya boleh titip taruh. Iya Kak. Sekarang bersama saya kita lari menuju sana balik lagi di sini. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Mana ketawanya besar? Semangat. Foto. Bisa lari bersama dengan Kak Seto ya kan? Daripada lari dalam kenyataan gitu kan? Lihat sini ya. Iya. 1, 2. Iya. Oke. Kita tuh harus bikin buku harian. Nah ternyata Gen Z ini karena adanya perkembangan teknologi, dia tuh sekarang curhat atau curcolnya itu di second account. Biasanya tuh di Instagram atau di Twitter. Nah karena udah perkembangannya teknologi, ini pertanyaan saya, Kak, apa sih perkembangan teknologi yang berdampak bagi perkembangan mental siswa-siswi kita? Itu aja sih. Iya Kak. Mic-nya. Ya silakan Kak Seto. Iya Kak. Iya, dengan adik Fahri ya. Fahri ini Fahri. Pertanyaan bagus sekali ya. Apa dampak perkembangan teknologi bagi perkembangan atau kesehatan mental kita? Iya, perkembangan teknologi memang cenderung memudahkan segala-galanya. Nah, jangan sampai kita terjebak dengan kemudahan-kemudahan tadi, akhirnya tidak membuat kita misalnya jadi mager, misalnya jadi bersosialisasi, berkomunikasi secara langsung dan sebagainya. Karena tetap butuh kehadiran manusia secara utuh begitu. Memudahkan boleh, jadi misalnya jarak jauh nggak bisa ketemu ya sudah, misalnya ada Zoom meeting dan sebagainya. Tapi pada saat-saat tertentu memang kita juga perlu meeting dalam arti yang sebenarnya, bertemu, berkumpul dan sebagainya. Apalagi kalau itu organisasi nasional misalnya. Jadi memudahkan oke, tapi jangan sampai menjebak, jadi membuat kita lengah. Dan juga teknologi membuat kadang-kadang orang bisa menyampaikan pendapat atau kritik atau apapun tanpa diketahui identitasnya. Nah ini akhirnya menjebak seorang untuk tidak mempunyai nilai-nilai moral, menghujat, memaki, menyebarkan kebohongan, toh nggak ketahuan misalnya. Jadi hati-hati dengan itu, karena itu semua hanya alat, sama kadang teknologi dengan gunting atau pisau tadi. Pisau membantu, waktu dengan pisau orang terbantu. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, akhirnya juga banyak terjadi kejahatan, pembunuhan dan sebagainya. Terima kasih Kak Seto. Jadi mari tepuk tangan untuk teman. Siapa yang bangga sebagai anak Indonesia? Siapa yang bangga pada diri sendiri? Tadi Kak Seto sudah kagum pada SMA Negeri 40 dari awal. Disiplinnya luar biasa, kemudian semangatnya juga luar biasa, dan ternyata juga menampilkan beberapa dari kegiatan ekstrakurikulernya yang saya kira ada berapa? 26 kalau tidak salah ya. 26 bayangkan, itu hebat sekali. Dan tadi Bapak Dok dan Pak Tariannya itu profesional sekali. Itu dilakukan oleh anak yang anak sangga yang betul-betul profesional.
dengan luas, kemudian ekspresinya juga bagus, ya, dan ini harusnya tampil di istana, tampil di berbagai tempat-tempat yang cukup megah begitu, karena dilakukan dengan sangat baik. Jadi ternyata memang isi pendidikan bukan hanya iptek saja, tapi satu juga etika. Etika adalah sopan santun, saling menghargai, penuh persahabatan, tidak saling menghujat. Ada bullying nggak di sini? Ada? Tidak ada? Oke, tepuk tangan kalau gitu. Karena permusuhan hanya akan melemahkan semangat perjuangan kita itu belajar. Siapa yang sudah punya cita-cita? Siapa yang cita-citanya jadi dokter, jadi polisi, tentara, pemain bola? Siapa yang jadi artis? Jadi YouTuber. Siapa yang mau jadi presiden? Oke, jadi yang penting jaga dari apa yang pertama dan bullying, jangan sampai terkecoh dengan permusuhan. Etika yang kedua adalah estetika. Estetika adalah juga apa? Keindahan. Tadi ada indah dari tarian, dan untuk rock tadi juga bagus, mungkin juga menyanyi dan sebagainya. Soal yang estetika. Dan juga berintek keempat nasionalisme, termasuk bersatu, saling bersahabat supaya membangun NKRI. Dan terakhir adalah kesehatan. Pendidikan kesehatan termasuk sehat mental. Siapa yang badannya sehat? Siapa yang mentalnya sehat? Siapa yang suka baper? Intinya adalah jaga semua supaya tidak terjadi dalam berbagai perilaku negatif, misalnya judi online. Jelas judi dilarang oleh agama, itu juga hanya akan menjebak. Judi adalah tipuan saja, soal dapat uang banyak tapi akhirnya akan habis-habisan. Jadi jangan sampai. Dengan seks bebas juga jangan sampai tergiur, jangan sampai penggemar pornografi. Karena hal itu juga harus dijaga oleh mental kita yang sehat. Tahu apa yang kita lakukan setiap hari itu kok orang tua atau ke orang rumah gitu, karena kadang-kadang gak setiap anak atau gak setiap orang tua bisa mendengarkan anaknya gitu sih Kak Seto. Iya, baik, terima kasih. Untuk saya panggilnya Adik Maulani ya. Panggilnya Balani. Balani boleh Kak Seto. Maulani ya. Ya. Ya, saya kira kita setiap orang punya masalah, tekanan-tekanan dan sebagainya. Nah, mohon jangan hanya disimpan saja di dalam hati, karena bisa lama-lama jadi penyakit. Mungkin penyakitnya ya penyakit mental, jadi stres, jadi meledak, jadi akhirnya marah-marah dan sebagainya. Jadi harus dikeluarkan. Nah, keluarkan itu banyak, bisa kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu, bisa juga kepada kakek atau nenek kalau ada, atau paman, bibi, atau siapa sahabat. Nah, kalau tidak ada, maka bisa juga dicurahkan ke buku harian misalnya. Catatan harian adalah tempat mencurahkan perasaan-perasaan kita supaya tidak mengendap dalam dada dan akhirnya bisa menjadi penyakit. Jadi intinya keluarkanlah. Dulu Kak Seto juga, Kak Seto ini mantan anak jalanan. Seterusnya adik-adik SMA, Kak Seto juga anak jalanan, jual koran, jual tas plastik, mainan anak-anak di Surabaya waktu itu. Nah, tetapi mungkin juga seperti adik Maulani, akhirnya walaupun sebagai anak jalanan, tapi tetap bersahabat dengan semua teman-teman, tetap rajin belajar, dan alhamdulillah sama juga pernah menjadi ketua OSIS waktu itu. Ternyata apapun juga, dan Kak Seto waktu itu karena anak jalanan jauh dari orang tua, akhirnya ya tempat curhatnya ke buku harian. Ya
Yang terhormat kepada Profesor Dr. Seto Mulyadi, SPSI MSc Psikologi. Beliau lebih dikenal sebagai Kak Seto, ya, sebagai psikolog anak. Tepuk tangan untuk beliau, anak-anakku. Beliau adalah sahabat anak-anak dan juga beliau adalah Ketua Lembaga Pelindungan Anak Indonesia. Terima kasih, selamat datang Kak Seto di SMA 40 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Diah Prawita selaku pengawas paket 1 wilayah 1 Kota Artus Jakarta Utara. Selamat datang Ibu Diah. Yang saya hormati Bapak Ibu tim Kak Seto, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan, dan juga yang saya banggakan dan yang saya sayangi seluruh peserta didik SMA 40 Jakarta. Apa kabar kalian hari ini? Baik? Sehat semuanya? Sehat. Kita bersyukur anak-anakku, pagi hari ini kita kedatangan sahabat anak Indonesia yaitu Kak Seto Mulyadi. Kita harus memberi apresiasi kepada beliau ya, anak-anakku semuanya, karena memang nanti beliau akan memberikan edukasi tentang 3 hal. Nah, tentang stop bullying, kemudian yang lagi marah apa nih? Judi online di kalangan remaja juga ada. Kemudian yang terakhir ada stop pranikah atau no seks bebas, ya. Nanti beliau akan memberikan edukasi. Kalian tetap semangat dan laksanakan dengan yang kondusif. Yang di belakang sana kalau panas boleh maju sini. Nah, supaya lebih hikmat nanti. Selamat datang Kak Seto. Selamat datang Kak Seto, luar biasa. Hadir dengan penuh cinta di SMA Negeri 40 Jakarta. Para tamu undangan kami persilakan untuk duduk. Ntar aja, Pak, ntar aja. Kak Seto, aku Askira, aku ketua MPK, aku sahabat kakak. Kita punya tosan khas di sini ya. Iya. Fish bump Kak Seto. Fish bump Kak Seto. Oke. Yeay. teman-teman semuanya. Jadi Kak Seto Goes to School sekarang ada di SMA Negeri 40 Jakarta. Yeay. Ada di mana sih tuh 40? Nah, aku tahu ya. Iya, boleh. SMA 40 itu berada di Jakarta Utara, khususnya di Pademangan. Kok khususnya sih? Halo teman-teman Jakarta Utara, dan halo juga teman-teman di seluruh dunia, seluruh semesta, dan di Indonesia. Kalian ini siapa ya? Nah, kita kenalin dulu kan. Ya, Kita itu murid-murid dari SMA Negeri 40 Jakarta. Nah, kebetulan
kita berdua itu mempunyai apa Skira? Mempunyai jabatan sebagai ketua MPK. Dan saya sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 40 Jakarta. Wow. Punya program apa sih Kak yang membuat kalian asik gitu loh menjadi anak 40? Oh, kalau aku, program MPK aku yaitu adalah Safara, Pesamuan Fun Ramai-Ramai. Jadi ini adalah salah satu program yang fun banget. Di sini aku menyediakan wadah untuk anak-anak OSIS dan juga MPK agar bisa bonding bersama menuju ke tempat wisata, belajar bersama ataupun melakukan kerja bakti di masyarakat. OSIS. Kalau dari OSIS nggak mau kita kalah dong ya? Iya dong pastinya. Kalau dari OSIS kita lebih fokus di sekolah, yaitu kita punya radio sekolah yang namanya Excel Corner. Wow. Radio sekolah itu disiarkan setiap hari Rabu dan Kamis, teman-teman. Kenapa ada radio sekolah? Karena kita pikir kayaknya teman-teman tuh suka banget ya dengerin lagu, sama sekarang tuh bisa denger berita dari mana aja. Jadi kita pikir radio sekolah kayaknya efektif dilakuin di SMA 40. Iya, tentunya ini inovasi yang oke banget buat kita-kita semua yang Gen Z. Yo, Gen Z. Selain bisa have fun, kita juga bisa belajar dan edukasi bareng tentang informasi-informasi terbaru di seluruh dunia. Kak Seto tuh hadir di 40 untuk ngajak loh para orang tua kalian dan kemudian guru menjadi sahabat anak-anak. Ada pendapat Kak? Oh, oke. Mungkin dari aku dulu ya. Pertama, kalau menurut aku itu adalah pengalaman yang berharga banget. Terutama seperti yang kita tahu, Kak Seto itu adalah salah satu tokoh legendaris psikolog anak yang memang sudah ada sejak bahkan orang tua aku kecil. Jadi dengan kehadiran Kak Seto di sini pasti akan sangat dihargai oleh orang tua dan bahkan aku sendiri sangat excited banget sih. Nanti aku pengen tahu nih Kak Seto kira-kira bahas apa ya? Kemungkinan tentang isu-isu yang lagi booming kali ya di Gen Z sekarang, mungkin tentang pergaulan atau tentang sifat Gen Z yang mental sandwich atau mental strawberry. Nah, kita cari tahu tuh. Nah Lani, pertanyaan saya sebenarnya gimana kalau orang tuamu jadi sahabat anak, gurumu menjadi sahabatmu? Jelasin dong yang kamu ketahui. Oh, menurut saya kayaknya Kak Seto kesini juga itu salah satu hal yang baik untuk SMA 40 ya. Jadi kan sekarang kan teman-teman dari SMA kan banyak yang apalagi Gen Z sekarang tuh mungkin sedikit kurang ajar bahasanya ya. Mungkin ada pengaruh dari orang tua dan guru juga ada. Semoga untuk Kak Seto kesini bisa meluruskan hal itu sebagai media untuk komunikasi. Jadi dengan adanya Kak Seto di sini tentunya bikin mereka menjadi sahabat anak bagi anak-anak mereka sendiri. Mereka jadi belajar bagaimana parenting yang bagus dan bagaimana sih cara mengayomi anak-anak zaman sekarang gitu. Semangat pagi. Pagi 40 luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya sahabat anak-anak. Halo, apa kabar anak-anak Indonesia? Alhamdulillah, kita kedatangan Kak Seto. Beliau adalah sahabat anak-anak Indonesia. Kita hari ini akan mengingatkan tentang yang namanya isu-isu stop bullying, kemudian judi online, dan juga apa sih itu namanya pranikah. Kita stop pranikah. Jadi ini penting buat anak-anak Indonesia semuanya. Edukasi dari Kak Seto sangat-sangat bermanfaat. Jangan kemana-mana ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, bagaimana sih mensiasati agar kemudian para guru dan orang tua mau menjadi sahabat anak? Silahkan. Orang tua dan guru harus menjadi teman buat anak-anak Indonesia. Karena itu penting adanya komunikasi di antara orang tua dengan anak-anak. Itulah pentingnya parenting. Nah, di sini Kak Seto akan memberikan edukasi parenting, bagaimana cara orang tua berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Mendengarkan aspirasi mereka dan melibatkan mereka pada kegiatan-kegiatan yang positif. Bagaimana menurut kakak? Sangat baik. Anak-anak sekarang memang harus ada edukasi atau dilibatkan langsung ke dalam praktik-praktik baik. Contohnya mungkin dia duta lingkungan ataupun dengan toleransi dengan sesama teman-temannya. Karena sekarang ini maraknya tawuran dan juga yang terpenting adalah seks atau seks bebas ya. Saya ingin sekali anak-anak Indonesia terutama anak-anak sekolah SMA 40
itu harus ada edukasi yang bermanfaat tentang antara komunikasi siswa dengan guru, komunikasi anak dengan orang tua dalam hal mengetahui apa yang namanya seks bebas atau apa yang namanya judi online, apa yang namanya bullying. Berarti kita membutuhkan peran serta guru BK ya Kak? Betul, peran serta guru BK sangat diperlukan. Tidak hanya peserta guru BK, semua yang ada guru di sini, stakeholder harus saling bahu-membahu, harus saling memberikan pemahaman tentang hal-hal tersebut. Nah terakhir Kak, yang paling penting sarapan pagi sehat. Dan kemudian bagaimana mereka punya waktu untuk istirahat, tidur siang. Itu juga yang kita dorong Kak Titin, silakan. Betul. Di SMA 40 kita ada program Jumat Sehat. Program Jumat Sehat juga salah satunya untuk memfasilitasi anak-anak untuk kegiatan sekolah sehat. Contoh, kita di sini ada bersih-bersih, ada olahraga, ada jalan sehat, ada sarapan bersama, sarapan sehat ya, sarapan yang gizi seimbang. Kemudian kita di sini ada yang namanya literasi. Literasi bagaimana caranya untuk menjaga kondisi kesehatan dengan baik. Seperti itu. Ada yel-yel Kak dari SMA 40 Kak? Ada. Pengen denger dong. Semangat 1, 2, 3. Pagi. Bisa diulangi Kak. 1, 2, 3. Semangat pagi 40 luar biasa. Terima kasih. Ini salah satu seniman. Ceritain dong Kak, proses kreatifnya seperti apa? Aku pakai gambarnya yang di Google, terus aku Tepuk tangan untuk Audriana Salim 11/4 dan Kak Seto tentunya. Adik ada berapa maksudnya foto berapa? Iya. Iya. Berapa sekali lagi sini ya, lihat sini. Rambutnya, sorry rambutnya. Dimohon untuk tidak beranjak dari tempat Anda duduk, tetap di tenda untuk yang laki-laki. Berikan apresiasi Kak Seto. Hasilnya bagaimana, foto dan sebagainya Kak. Sekali dan mohon terus dikembangkan bakat melukisnya, karena siapa tahu nanti jadi tetap pelukis atau desainer, pokoknya betul-betul bakat yang sangat betul dan dikembangkan. Nanti cita-citanya mau jadi apa? Desainer interior luar biasa. Jadi kalau kasih punya rumah yang agak besar, di desainnya, interiornya ya. Pada hari ini Kak Seto Goes to School, di luar dugaan pertanyaan dari murid-murid kami, dari siswa-siswa kami, dari stop judi online, bahaya seks pranikah, sampai jokes homo ya yang tadi memang di luar prediksi. Respon dari anak-anak sungguh positif. Begitupun apa yang dikeluarkan oleh Kak Seto menurut saya itu luar biasa untuk tindakan pencegahan agar hal-hal yang disebutkan murid-murid saya tadi itu tidak terjadi, khususnya di SMA Negeri 40. Kegiatan sangat positif, perlu dicontoh oleh sekolah-sekolah yang lain baik dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Luar biasa Kak Seto, terima kasih untuk hari ini. Pelayanan Kak Seto untuk sekolah kami SMA Negeri 40. Terima kasih, selamat pagi. Apa arti guru sahabat anak? Guru sahabat anak adalah sahabat yang dicintai murid-murid. Tidak ada jarak antara guru anak dalam mengembangkan potensi murid. Baik itu hal positif maupun mengentaskan masalah yang negatif. Apa yang Kakak lakukan agar dicintai oleh murid-murid? Mendengarkan mereka, apa yang mereka sampaikan. Yang pertama adalah mendengarkan masalah mereka dengan baik dan memberikan respon terkait masalah yang mereka alami. Seperti itu Kak. Semangat pagi! Pagi 40 luar biasa.